Saudara, berbicara tentang ulang tahun tadi, kami juga sangat tergerak sehingga setiap bulan, di minggu terakhir setiap bulan, maka yang berulang tahun di bulan tersebut boleh hadir di depan ini untuk kita salam bersama. Terserah mereka mau mempersiapkan apa ketika kita salam mereka, apakah ada buah setelah disalam di depan dan lain sebagainya, boleh kompromi. Maka oleh karena itu, apakah anak-anak kita, apakah sudah pengompong, siapa yang berulang tahun dalam bulan 5 ini, maka menyalam mereka secara bersama adalah di minggu keempat. Kita salam mereka, ada tidak ada dipersiapkan oleh mereka, maka kiranya Tuhan memberkati. Ada kita berikan amplop atau tidak, Tuhan tetap memberkati. Yang jelasnya kita mendoakan mereka secara keseluruhan setiap akhir bulan, dan setiap akhir bulan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu tolong diingatkan kita di minggu keempat atau minggu kelima. Sebab dalam setiap tahun ada 5 minggu, ada 4 minggu. Jadi kalau ada di atas minggu keempat itu masih ada tanggal kelahiran, disatukan di dalam minggu keempat itu mendoakannya. Demikian informasi untuk kita, untuk boleh kita sikapi ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, itu semua berbicara tentang sukacita. Ada ulang tahun yang bertambah sukacita. Ada kita di sini boleh beribadah sukacita. Ada kita boleh melangkah adalah sukacita. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah sukacita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita simak firman Tuhan yang kami ambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita ini adalah bagian yang sangat diperlukan oleh setiap manusia. Kenapa? Karena sukacita ini membangkitkan semangat. Karena sukacita ini membangkitkan kekuatan. Karena sukacita ini membangkitkan iman. Maka sukacita adalah sesuatu yang sangat kita pentingkan di dalam hidup kita. Walaupun banyak uangnya, kalau dia tidak bisa bersukacita percuma. Salah satu yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia adalah sukacita. Maka dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jangan pernah putus-putusnya sukacita di dalam hidup kita. Ada persoalan, mari bangkitkan sukacita. Ada kesulitan, mari nyalakan sukacita. Ada pergumulan, mari bangun sukacita. Supaya apa? Jangan menjadi lemah kita. Supaya apa? Jangan menjadi surut kita. Supaya apa? Jangan menjadi jatuh kita. Orang yang sukacitanya itu sudah down, maka kemungkinan besar semangatnya akan down. Kita hidup ini perlu bersemangat. Kenapa harus ada semangat? Semangat inilah yang menyalakan sukacita di dalam kehidupan kita. Makanya orang yang bersukacita itu nampak ada gairah, ada keberserian dan lain sebagainya. Di mana kita dapatkan? Adalah juga di dalam diri kita yang oleh Allah bisa menyalakannya. Maka ibadah ini juga adalah bagian untuk menyalakan semangat, bagian daripada untuk menghidupkan sukacita. Adakah persoalan di dalam setiap kehidupan kita? Iya. Tapi mari kita lenyapkan itu, kita matikan itu dengan sukacita yang daripada Allah yang boleh hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, maka jangan pernah kita membangkitkan sesuatu yang negatif
terhadap yang lain. Kalau ada persoalan, lihat di situ sisi positifnya. Maka enggak semua persoalan itu di situ negatif. Ada sisi positifnya. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, apa yang bisa kita lihat di sana? Itu juga harus kita pahami. Tuhan sedang menuntut kesetiaan kita. Kalau orang setia karena semua beres, ekonomi beres, keluarga beres, itu mah biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika persoalan hidup ada, kita tetap setia kepada Tuhan. Sorga juga mencatat itu sebagai sesuatu yang jempol. Karena itu kita harus memilih untuk bersukacita. Sukacita ini adalah bagian daripada pilihan, bukan kebetulan. Kalau mau kita bersukacita, bangkitkan itu sukacita dalam hidup kita. Maka saya menganggap ibadah ini adalah bagian yang membangkitkan sukacita bagi saya. Karena kalau di rumah saja pun makan tidur, ada saja persoalan. Dalam pekerjaan pun bekerja, makan, ada tetap persoalan. Berpesta saja ada persoalan. Tapi kalau di dalam Tuhan, semua persoalan selesai. Semua gelombang diredakan. Karena apa? Kuasa Tuhan melampaui semua kuasa yang ada di dunia. Kuasa yang ada di dunia tidak bisa kita hentikan dengan sendiri. Dia punya kekuatan sendiri. Dan dia punya waktu tersendiri untuk menyeret. Siapa yang mau terseret tetap terseret. Tapi siapa yang membangunkan sukacita, dialah yang mendapatkan mahkota. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, maka sukacita sebagai buah roh harus kita munculkan, harus kita bangkitkan dalam kehidupan kita. Dan sebentar lagi kita akan ibadah 10 malam. Sukacita adalah bagian daripada buah roh. Harus kita bangkitkan itu. Harus ada semangat. Orang yang sakit saja, untuk meminimalkan rasa sakit itu, sukacitanya harus dibangkitkan. Semangatnya harus dibangkitkan. Sehingga penyakit itu akan mencium kekuatannya. Apalagi di dalam membangun sukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita ada banyak. Ada sukacita jasmani, ada sukacita rohani. Sukacita jasmani juga harus kita syukuri. Umur panjang kan sukacita jasmani. Kita syukuri kepada Tuhan. Jangan hanya bersyukur saja. Apa tanda saya bersyukur kepada Tuhan? Bukan harus manggang-manggang, ya kan? Memang perlu juga ini, manggang-manggang ini. Itu ya kan? Ada bersyukur, tapi kadang-kadang kan waktu gak bisa sama. Tapi paling tidak seperti yang kita rencanakan itu setiap bulan, itu bisalah terancamkan. Maka yang bersaksi di sana tak perlu semua. Siapa yang duluan tanggal lahirnya. Kalau tanggal 1 yang duluan dia saja yang mewakili kesaksian semua. Kalau ada 10 di depan itu. Tentu untuk membeli kue bolu saja punya sanggup lah, ya kan? 10 orang. Habis salaman kita semua sudah ada di situ yang mengucapkan aku dengan bolu. Ambil satu-satu, ambil satu-satu. Berapa banyaknya? Tapi mari kita bangunkan ini sebagai sesuatu yang bisa mengingatkan kita. Bulan 6 seperti itu, bulan 7 seperti itu. Kawan yang bulan 9 juga seperti itu. Itu saya yang bersaksi di situ karena tanggal saya tanggal 1. Tidak bisa lagi. Nanti panjang-panjang kesaksian orang ini kan. Saya kan sudah inti-intinya. Siapa yang duluan di situ bertanggal lahir? Itu kesaksian semua. Selesai lagi.
Nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku, itu bagian daripada sukacita jasmani. Perlu kita syukuri di hadapan Tuhan. Gak perlulah harus dikapi sana dibawa semua ya. Gak perlu. Bagus kita sukacitakan di dalam gereja ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya juga sangat menunggu. Tidak ada dari jemaat ini atau dari kami yang mengucapkan ulang tahun perkawinan kami yang tanggal sekian. Kalau boleh sama-sama makan roti kita di gereja. Kan perlu. Kan dipestakan itu besar-besar. Kenapa tidak diulangi dengan sederhana saja? Atau lupakah tanggal perkawinan? Jadi gimana Bang yang single parent? Terserah dia. Gak apa-apa. Bisa yang lain caranya kan? Gak apa-apa juga dilaksanakan. Gak ada salahnya di sini. Mengingat segala sesuatu, jalan bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak menyelidiki apa yang membangkitkan sukacita kita dan rasa bersyukur kepada Tuhan dari banyak sisi kehidupan kita ini. Padahal yang diinginkan Tuhan adalah bagaimana supaya kita semakin banyak bersyukur. Yang kita jalani saja sudah terlupakan semua. Yang kita bawa, kita hidupi saja tidak pernah kita ingat. Aku pikir nak ingin nonton mereka macam kami doa mata nak kata bunga. Ada. Seperti itu bagus itu. Mengingat ulang tahun apalagi masih lengkap. Wah umur sama-sama mereka di dulu. Holan itu kisino lasro, itu kipestai. Jangan. Maka kita harus lihat lembar per lembar sukacita yang telah ditanamkan oleh Tuhan. Apakah perlu dinyalakan di sini? Apakah perlu dilihat lagi di sini? Lembar per lembar sukacita itu ada pada diri kita semua. Ada anak kita yang merantau di sana, orang tua yang melaksanakan ulang tahun anaknya di gerejanya. Tanda apa? Sukacita. Tanda apa? Bersyukur. Tanda apa? Dia melihat ke dalam dirinya ada pemeliharaan Tuhan. Kita kan kebanyakan lalap nahurang. Lalap nahurang. Banda mengajak kubur tanyata. Lalap nahurang. Orang sedikit duanya didengarkan Tuhan. Ada panjang doanya, satu pun tidak terrealisasi. Karena apa? Kita bermain di kata-kata di dalam doa. Tuhan menginginkan hati. Tuhan menginginkan sikap rohani. Ini yang mau kita lihat ke dalam diri kita. Maka saya tidak pernah melihat ke sini. Saya coba melihat dari sikap hati. Karena psikologi saya dapat melihat ini begini, ini begini, ini begini. Saya tidak pernah menunjuk si A si B bersalah. Baik dari kata-kata saya, hanya saja saya bisa memahami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita atas berkat rohani di dalam Lukas 10 ayat 20. Ada sukacita rohani yang sedang kita bangun. Apa yang dimaksud di sini? Hidup kita setelah ini ada satu ruang waktu yang lama. Tapi itu adalah sebentar ketika kita buka mata di surga. Makanya ada sukacita yang sedang kita bangun sekarang, yang tidak bisa ditutupi oleh percik-percik air yang tidak berguna. Apalagi percik seberang.
ceberan air. Harus dinyalakan terus sebab ada pengharapan kita yang besar. Setelah kehidupan kita yang 70 tahun lebih pun itu adalah kesusahan bagiannya. Kita harus menyadari. Makanya saya bilang sama ibu, kalau terlalu banyak ngomong, bersaksi pun pendek-pendek lah. Meminta dukungan doa. Gak usah sampai berkeliling-keliling. Tujuannya adalah untuk didoakan. Saya pun berkhotbah ini, simaklah. Tak perlu panjang-panjang. Karena intinya jelas, kita harus bangun sukacita kita di dalam Tuhan. Itu intinya. Renungkanlah itu untuk yang dalam pikiran kita. Kalau perlu saya tambah sedikit lagi, intinya ke sana. Bagaimana membangun sukacita di dalam Tuhan? Kalau kita terlalu banyak menuntut, tidak akan terbangun sukacita. Sama dengan anak di tengah-tengah keluarga, terlalu banyak tuntutannya, pekerjaannya tidak seberapa, itu tidak terbangun sukacita. Yang di sana hanya tuntutan dan tuntutan. Harus menyadari apa yang bisa saya perbuat untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Cukupkah saya dengan gaya sendiri? Tidak cukup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ini. Ada juga sukacita pertobatan, yang artinya kita harus ikut untuk menguatkan orang walaupun hal itu hal perkara yang kecil. Bapak Ibu Saudara, ada teman-teman kita yang baru beribadah di tengah kita. Perkara kecil menyapa dengan memberi sugesti, menguatkan. Tapi itu sangat bermanfaat. Ada teman kita yang kadang-kadang lemah. Kan dapat kita baca dia ini lemah atau bagaimana. Harus diberi semangat. Harus diberi sukacita. Itulah yang menyangkut dengan sukacita pertobatan. Sehingga pertobatannya tidak padam nyala. Disebut dalam bahasa lain, mulak-mulak tukuri. Manang golong-golong ria sehingga tersayang oleh yang tajam. Jangan. Orang yang bertahan, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menjaga hati. Jaga hati kita, tidak mudah tersinggung. Jaga hati kita, tidak cepat-cepat menyalahkan orang. Sehingga terbangun sukacita rohani. Pertobatan kita itu terjaga terus sampai kepada akhir. Tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada sesuatu yang harus kita ingat. Sehingga tidak percuma apa yang kita kerjakan dengan susah payah. Sebenarnya tidak ada yang susah payah mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Tidak sia-sia apa yang kita kerjakan mulai daripada awalnya. Maka menjaga ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Menjaga diri saya sangat mahal. Menjaga kehormatan saya sama dengan menjaga kehormatan gereja. Menjaga kebaikan saya sama dengan menjaga kebaikan gerejaku. Karena apa dibilang? Bernyanyi, bertepuk tangan, berdua, keluar air mata. Seperti itulah gereja itu. Sampai sekarang memang tidak ada lagi yang seperti itu. Sudah mulai terkikis dan terkikis. Saya percaya zaman itu juga mengikis daripada kedengkian-kedengkian itu yang masih melengket.
sudah dengki, sukacitanya itu padam nyala. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus bisa menjadi orang yang tangguh. Sukacita dalam kesesakan, Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Bolehkah kita bersukacita dalam kesesakan, dalam pencobaan? Itu tidak banyak, tapi itu dituntut oleh Tuhan dan dinyatakan, ditunjukkan itu dalam kesetiaan memuji Tuhan. Tersinggung dengan sesama, ke gereja tidak, kan gak ada hubungannya, korelasi gak ada. Tersinggung dengan sesama, selesaikan dengan sesama. Saya tidak bisa dibatasi dengan itu. Memang ketika engkau mau menyembah Tuhan, ada sesuatu yang tersirat dalam hatimu, ketersinggungan dengan temanmu, mari berdamai dengan itu, baru datang kepada Tuhan, supaya jangan sia-sia penyembahan itu. Dan ini bukan ret-ret, dan ini tidak bisa diselesaikan dengan teologi, tapi ini bisa diselesaikan dengan hati. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat fisik kita. Fisik kita ini hanya sarana yang segera akan dibusukkan. Nah, setiap kita dititipkan Tuhan virus yang mematikan. Itu si A, virus jantung. Itu si B, virus kesesakan. Ke si C, virus rematik. Ke si A, virus otak, dan lain sebagainya. Ada itu untuk membusukkan setiap manusia supaya kembali kepada asal. Yang berharga di situ apa? Manusia roh yang ditaruhkan Tuhan kepada kita, yang akan bertemu dengan Tuhan. Tapi raga kita ini hanya tempat realisasi. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, hati kita dengan roh Allah itulah yang ada sinkronisasi. Badan kita hanya melaksanakan apa yang menjadi tersirat dalam hati kita. Hanya melaksanakan. Anggap saja badan kita ini robot yang digerakkan oleh mesin komputer, yaitu hati kita. Dan badan ini tidak akan bergerak dan tidak akan melaksanakan tanpa perintah komputer itu. Maka yang terpenting adalah komputernya, adalah hatinya, yang harus dibasuh terus, yang harus disucikan terus dari hari ke hari, sehingga berkenan kepada Tuhan dan disukai setiap orang. Mampukah kita membangun sukacita kita yang ada dalam diri kita itu untuk disukai oleh musuh kita? Pernahkah musuh kita takjub kepada kita? Saya beberapa kali banyak takjub. Karena apa? Saya tidak mengikuti selera dia untuk sesuai dengan kepanasan hati. Sebab ada yang melihat saya, ada yang mengontrol saya, ada yang memperhatikan saya. Saya percaya Tuhan ada di sisiku. Saya percaya Tuhan ada bersamaku. Saya percaya Tuhan ada melihatku. Melihat sampai kepada hatiku tentang itu. Apa yang harus saya ikuti itu? Supaya penilaian daripada Bapakku yang di sampingku itu tetap positif kepada. Inilah yang membuat kita boleh bersukacita tetap jika kita mengingat ada Tuhan ada di samping kita. Setan juga ada dekat dengan kita. Siapa yang lebih kuat mempengaruhi hati kita? Sampai di tempat dulu kita ini ada didengarkan oleh setan itu untuk bisa menjamah hati kita lewat kuping dan lewat pandangan kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, maka saya tidak pernah main-main dengan lawan saya. Saya tidak pernah sepele dengan lawan saya. Tapi saya tidak takut kepadanya, karena ada backinganku di samping. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, secapek-capeknya saya, sukacita saya tidak pernah akan tergerus. Dan ini semua yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dikatakan Tuhan sudah semakin dekat. Hendaklah kebaikan hati dimunculkan supaya orang bisa memetik. Ayah harus sejok putus kita. Berbeda dari si buatan, si dua, doa si jok putus. Yang bisa dipetik itu dari atas, tapi yang bisa dijemput itu adalah dari bawah. Si jok puton, si roha naturuk. Adakah yang bisa diambil oleh Tuhan dari hati yang rendah hati itu? Dan siapakah dia? Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, sukacita kita bisa menyala ketika kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan dalam berbagai hal. Tidak sebanding kebaikan Tuhan dengan kesusahan kita yang ada. Waduh, susahnya cari kehidupan ini susah. Tapi masih lebih banyak kebaikan Tuhan yang memelihara. Susahnya ekonomi sekarang, itu kesaksian ke depan, maka hadapi dengan tenang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus memahami ini dengan pikiran yang jernih, hati yang terang. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi kalah. Memuji Tuhan dalam masalah. Nah, setiap kita pasti menghadapi masalah. Dalam Kisah 26, bisa memuji Tuhan di dalam masalah. Jadi masalah itu abaikan, panggil Tuhan untuk menyelesaikan. Jangan dibesarkan. Dimanapun di dunia ini pasti ada masalah. Di orang kaya, ya. Di pejabat ada, lihat ini. Di orang miskin ada. Di orang gereja ada. Siapapun dia tetap ada masalah. Tapi bagaimana memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam masalah itu? Selesaikan, perkecil masalah itu. Jangan dibesar-besarkan. Kalau saya biasanya menanggapi masalah, saya tenang. Akarnya di mana, sumbernya di mana? Ya udah, doakan, selesai. Tidak usah lagi dibesar-besarkan, makin besar. Karena ada yang menyulut hati, menyulut pendengaran, menyulut pembicaraan. Sehingga sukacita sering tidak bisa menyala. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini, tentunya kita memahami sendirilah sebagai Kristen yang sudah dewasa. Artinya begini, kita ingatlah kita bahwa kita sudah dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang sudah tahan dengan ujian. Orang dewasa itu adalah orang yang sudah mampu untuk menasehati. Orang dewasa itu adalah orang yang sudah bisa
membuat jalan keluar. Ya, jangan dihambat jalan keluar. Bukakan jalan keluar. Nyatakan jalan keluar. Sehingga sukacita akan bisa menyala bagi kita semua. Tuhanlah penolong kita. Dan Tuhanlah kekuatan kita dalam menyalakan sukacita di hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.